Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Sun Faxiang Sutra Teratai, episode 1458. Para bodhisatwa dari kawasan lain mengajukan permohonan untuk menyebarkan sutra. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan sebelumnya dapat membuat para praktisi yang menegakkan dharma dalam masa kehidupan sekarang mampu mengubah segala rintangan dan giat bersemangat dalam mencari kemajuan, hingga segala praktik berbuah sempurna dan mencapai kebudahan. Hanya ditakutkan kalau pada saat orang-orang mendengarkan dharma ini tiada kesaksian sebagai bukti, makanya meminjam para bodhisatwa dari tanah-tanah lain. Setelah mendengarkan dharma menakjubkan dari 4 praktik ini, segera memohon agar diizinkan untuk menyebarkan dharma di dunia saat ini. Pada bab sebelumnya, 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bodhisatwa Manjusri dan Buddha Sakyamuni melakukan pembicaraan yang praktis dan menakjubkan. Bodhisatwa Manjusri memohon Buddha demi para makhluk di masa depan untuk menjelaskan bagaimana kita menyebarluaskan sutra ini. Buddha Sakyamuni memberitahu semua orang bahwa sangatlah penting untuk mempraktikkan jalan bodhisatwa di dunia. Jalan bodhisatwa ditemukan di dalam sutra teratai yang menakjubkan. Untuk membabarkan sutra teratai yang menakjubkan, semangat dan filosofi di dunia sangatlah tidak mudah. Berlapis-lapis kesulitan, kita akan menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Bodhisatwa Manjusri mendengar Buddha mengatakan sedemikian kepada seluruh hadirin di persamuhan. Dia juga mempertimbangkan batin seluruh hadirin di persamuhan yang timbul ketakutan. Maka dengan kebijaksanaan Bodhisatwa Manjusri, dia segera bertanya kepada Buddha, "Buddha, karena sutra ini sangat penting, para makhluk di masa depan sungguh membutuhkan semangat dari sutra ini. Kebenaran sejati dan prinsip yang menakjubkan diteruskan untuk mengajar dan menyadarkan orang-orang di dunia. Ini sekarang diperlukan orang untuk membangkitkan tekad, barulah dapat terus mewariskan sutra ini. Namun perlu menghadapi begitu banyak kesulitan dan berbagai keadaan yang berbahaya. Apakah ada metode untuk menghindari kesulitan supaya mereka dapat meneruskan semangat dan filosofi sutra ini kepada generasi di masa depan?" Tentunya ini merupakan harapan mendasar Sang Buddha. Buddha Sakyamuni demi satu tujuan utama adalah datang untuk mengajarkan ajaran bodhisatwa. Ajaran bodhisatwa harus diteruskan. Sutra belum selesai dibabarkan, tentunya perlu menjaga batin setiap orang, sehingga mereka tidak menimbulkan rasa takut, karena di pikiran setiap orang baru saja melewati beberapa tingkatan Sravaka dan Pratekya Buddha. Sekarang Sang Buddha mendorong sekuat tenaga dengan harapan bahwa semua orang dapat berubah dari kecil menjadi besar. Jadi, ia mulai menginspirasi pikiran semua orang. Saat orang mulai membangun tekad, maka beliau memberi peramalan kepada mereka. Setelah mereka menerima peramalan, mencapai kebudahan masih jalan yang sangat panjang. Selama masa yang panjang ini, dalam proses mencapai kebudahan, mereka harus melatih diri dengan jalan bodhisatwa. Mempraktikkan jalan bodhisatwa perlu menegakkan sutra ini. Maka saat Buddha mulai mengajarkan sutra ini, ia dengan jujur dan terbuka memberitahu semua orang, "Jika kamu membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menegakkan sutra ini seumur hidup di masa depan, maka kamu harus siap secara mental untuk banyak kesulitan." Ia harus mengatakannya dengan jujur dan terang-terangan. Tetapi ia juga harus menjaga pikiran semua orang. Ia takut bahwa kekuatan semua orang tidak cukup, dan mereka akan membiarkan ketakutan muncul. Hati Buddha, semua Buddha memiliki ajaran yang sama.
Bodhisattva Manjusri adalah yang mulia Raja Naga Buddha di masa lalu. Bodhisattva Manjusri adalah Buddha masa lampau. Beliau telah mencapai kebuddhaan di masa lalu. Ini adalah untuk mendukung ladang pelatihan Buddha Sakyamuni dan untuk menyebarkan ajaran tersebut demi para makhluk di masa depan di dunia saha. Maka beliau datang untuk membantu ladang pelatihan Buddha disebut sebagai Bodhisattva Manjusri. Ini adalah Bodhisattva Manjusri. Beliau telah mencapai kebuddhaan dan bahkan beliau pernah mengajarkan bodhisattva lain yang kemudian mencapai kebuddhaan. Dengan kebijaksanaan luhur tersebut, beliau datang ke dunia sebagai bodhisattva dan dia memahami niat Buddha Sakyamuni. Jadi, Sang Buddha pertama-tama berbicara dengan jujur untuk membantu semua orang memahami bahwa ini adalah misi yang sulit. Beliau ingin semua orang mengetahui ini. Karena ini, Bodhisattva Manjusri selama perkumpulan ini menanyakan kepada Sang Buddha atas nama para hadirin itu untuk mengajarkan mereka cara untuk berlatih jalan bodhisattva tanpa menemui kesulitan dan sambil menyebarkan sutra teratai bagaimana untuk menghindari banyak bahaya dan kesulitan. Maka itu, Bodhisattva Manjusri melangkah maju. Seperti yang baru saja kita diskusikan, Bodhisattva Manjusri mengundang Buddha datang untuk menjelaskan, mampu menjalani jalan bodhisattva, juga mampu sangat bersukacita. Tidak perlu harus bertemu dengan kesulitan dan tidak perlu merasakan bencana alam. Sang Buddha sangat bersukacita. Barulah buru-buru menjelaskan bagaimana menghindari kesulitan. Terhindar juga dari batin pencerahan agung yang belum matang. Batin ini sebelum ikrar agung tidak mudah tergoyahkan. Sangat prihatin tekad pembinaan diri kita bisa memudar. Jadi kembali lagi menjelaskan, kamu mampu menghindari orang-orang seperti ini. Jadi sebelumnya kita juga sudah menjelaskan agar semua orang jauh lebih mengerti. Semakin jelas, semakin perhatian 10 macam orang ini. Kita yang pertama kali membangkitkan hati bodhisattva ini, kita janganlah mendekati mereka. Jika mampu seperti ini, bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan ini barulah kita mampu dengan kokoh mempertahankannya. Sehingga 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan sebelumnya. 4 praktik harus diingat. Tubuh, ucapan, pikiran, ikrar agung, betul. Tubuh, ucapan, dan pikiran meskipun sangat penting. Apakah kita harus membangkitkan 4 ikrar agung? Apakah kita sudah teguh akan 4 ikrar agung? Ikrar agung artinya sangat teguh. Maka ini adalah 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jika kita memiliki batin yang teguh, tekad mencapai pencerahan kita kokoh, dengan sendirinya masuk ke tengah orang banyak akan semakin dewasa, maka tidak akan mudah dihalangi orang lain, dan juga batin kita tidak mudah tergoyahkan. Kita sangat teguh. Dengan demikian, meskipun menghadapi kesulitan, kita juga aman dan tentram, dan juga melakukan dengan penuh sukacita. Seringkali melihat bodhisattva dunia bersumbangsih demi para makhluk. Semakin sulit, masalah yang semakin sulit untuk dilakukan, mereka demi menolong orang-orang, tingkat kesulitan yang tinggi sekalipun, mereka juga rela menerimanya. Sangat waspada, maju selangkah demi selangkah, menghapus kesulitan, meraih pekerjaan untuk menolong orang. Setelahnya batin penuh sukacita, maka batin penuh kedamaian dan kebahagiaan, tidak takut akan kesulitan, tidak takut akan penderitaan, selalu dapat melewati kesulitan seperti ini, mencapai target. Ini adalah kedamaian dan kebahagiaan. Dengan aman dan damai melewatinya, saya bertemu dengan orang-orang ini. Saya juga tidak terpengaruh, kemampuan saya masih belum cukup. Saya berusaha menghindari, saya melatihnya perlahan-lahan, berlatih hingga matang. Saya bertemu orang-orang ini, batin saya sangat tenang.
tidak merasakan tergoyahkan. Demikian juga merupakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sehingga apabila dapat seperti demikian, mereka dapat melewati bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan ini dengan aman dan damai, mempraktikkan metode ini dengan aman dan damai, dan dapat membuat para praktisi yang menegakkan dharma dalam masa kehidupan sekarang mampu mengubah segala rintangan dan giat bersemangat dalam mencari kemajuan. Sekarang, saat kita bertemu dengan orang-orang di kehidupan ini, tidak akan menjadi rintangan atau halangan bagi pelatihan kita, karena kita membangkitkan ikrar agung, karena kita masuk ke tengah orang banyak, tidak terpengaruh oleh kegelapan dan noda batin para makhluk, karena kita di dunia yang penuh penderitaan ini, di lingkungan alam semesta besar ini, dharma terkondisi tidak akan mempengaruhi kita. Lingkungan ini sangat parah, saya tidak berani ke sana. Atau orang-orang di sana memiliki kondisi batin yang rumit, saya tidak berani mendekat. Terhadap peristiwa seperti ini, bodhisatwa yang sudah matang, mereka sudah terlatih, terampil, terbiasa. Mereka yang memiliki batin teguh, mereka tidak akan takut dengan hal-hal demikian. Sehingga di kehidupan mereka di dunia yang penuh penderitaan ini, mereka dengan tiada takut. Sehingga saat menghadapi masalah, orang, dan hal, mereka tidak akan terpengaruhi. Sehingga para praktisi yang menegakkan dharma dapat mengatasi rintangan di kehidupan mereka sekarang. Mereka dapat mengatasi rintangan di kehidupan mereka sekarang. Terlebih lagi, mereka dapat giat bersemangat. Di kehidupan ini, mereka dapat seperti ini, tanpa takut dapat menegakkan dharma. Sekarang, apabila ada rintangan yang menghalangi, tidak akan menghalangi mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih giat bersemangat, hingga segala praktik berbuah sempurna dan mencapai kebudahan. Karena ketika kita bisa tidak terpengaruh oleh lingkungan, juga tidak terpengaruh oleh orang banyak, rintangan seperti itu dapat merintangi tekad kita, sehingga 6 paramita dan segala praktiknya dapat membuat kita melewati rintangan dengan aman. Oleh karena itu disebut segala praktik berbuah sempurna. Jalan bodhisatwa, saya akan terus bergerak maju dengan mantap dan tanpa hambatan. Dengan demikian, maka akan menyempurnakan buah ini yang merupakan buah pencapaian kebudahan, dan benih sebab bodhisatwa telah sempurna. Maka buah pencapaian kebudahan juga telah sempurna. Semua ini tergantung pada keteguhan tekad kita. Apakah ada memiliki keteguhan seperti itu? Dan lagi, kalau pada saat orang-orang mendengarkan dharma ini, tiada kesaksian sebagai bukti, makanya meminjam para bodhisatwa dari tanah-tanah lain. Saat ini, Sang Buddha karena mengajarkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan telah selesai. Saat ini beliau hanya mengkhawatirkan. Beliau mengkhawatirkan orang-orang yang telah membangkitkan tekad. Setelah membangkitkan tekad, setelah mendengarkan semua bab sebelumnya, semua orang mendengar, wah, pahala kebajikan dari menegakkan sutra ini begitu besar. Sejak zaman dahulu tanpa awal, sifat hakiki yang demikian adanya untuk waktu yang lama telah tersesat dalam kebingungan dan telah menjadi orang awam. Hukum karma di dunia ini menyebabkan kita begitu menderita. Sungguh tidak mudah untuk dapat mendengarkan dharma Buddha seperti ini lagi. Dapat mendengarkan dharma, menegakkan sutra di tengah orang banyak yang menderita di masa depan. Dapat untuk bersumbangsi dan sebagainya. Pahala kebajikan ini sungguh besar, dan perasaan akan kepuasan diri juga banyak. Seperti yang terus dikatakan di depan, hadiah karena berjasa dalam peperangan. Mara kerisauan sangat merajalela, sehingga raja mengutus pasukan untuk berperang dengannya. Seperti hati kita telah timbul kerisauan,
Dharma Agung Sang Buddha muncul dari hati kita. Hati kita menerapkan Dharma ini untuk menundukkan kerisauan ini. Ini membutuhkan banyak usaha. Setelah menang melawan mara kerisauan, kita masih bisa masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk. Ini sungguh begitu indah dan menakjubkan. Proses dari bodhisattva menghadapi para makhluk. Oleh karenanya, ini adalah sebuah hal yang dikagumi setiap orang. Jika ada orang yang berhasil karena telah membangkitkan tekad, maka akan sangat bertekad, sangat cepat hendak masuk ke tengah orang banyak. Tetapi jika orang yang setelah mendengarkan sangat sukacita, bersedia membangkitkan tekad sangat mudah, tapi tidak ada bukti seperti apapun, ada berapa orang yang bisa percaya? Karena ada pertimbangan. Harus bagaimana memperkuat keyakinan semua orang. Ada bukti untuk dipercayai. Jadi sekarang masih belum ada bukti. Makanya meminjam para bodhisattva dari tanah-tanah lain. Meskipun Sang Buddha mengatakan masuk ke orang banyak untuk menegakkan sutra dan membabarkan dharma, pahala dari membabarkan sutra adalah sangat besar. 6 paramita dan ribuan praktiknya bisa masuk ke orang banyak seperti ini untuk menyempurnakan mencapai buah kebudahan. Meskipun seperti demikian, tetapi harus menggunakan metode apa baru bisa membuat semua orang semakin percaya. Jadi, mendengarkan dharma menakjubkan dari 4 praktik ini karena yang palsu dari tanah-tanah lain yaitu meminjam. Palsu ini adalah meminjam. Sang Buddha mulai meminjam bodhisattva dari tanah-tanah lain. Bodhisattva dari tanah-tanah lain ini telah mendengar Buddha di dunia saha membabarkan sutra teratai. Semua orang masih ingat di bab kemunculan stupa mustika, para bodhisattva dari tanah lain telah hadir. Buddha belahan raga juga telah hadir. Ini artinya Sang Buddha di dunia saha membabarkan sutra teratai. Demikian juga bodhisattva dari tanah-tanah lain sedang mendengarkan sutra, sama seperti kita sekarang di Kriya Cingse, dan pada saat ini semua suara dan gambar ini telah disebarkan melalui awan dan berada di banyak negara. Relawan suci tahu bahwa inilah waktunya. Dengan klik lembut nyalakan layar, mereka dapat melihat gambar dan mendengar suara. Saya membabarkan dharma di tempat ini. Mereka yang berada di negara lain juga bisa mendengarkannya. Kita menggunakan waktu sekarang untuk mengumpamakan masa lampau Sang Buddha. Masa lampau ketika Buddha membabarkan dharma di dunia saha, bodhisattva dari dunia lain juga mendengarkannya. Mendengar tentang 4 praktik adalah dharma menakjubkan dari 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dunia lain juga ikut mendengarkannya, sehingga dunia lain dalam bab kemunculan dari bumi, yaitu pada saat ini mereka juga bisa muncul. Buddha telah selesai membabarkan bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Selanjutnya akan membabarkan dharma kepada setiap orang. Dulu, berbagai macam ajaran dari aspek jejak dari Buddha dilahirkan di istana, membina diri, mencapai kebudahan, dan lainnya. 8 fase menuju kebudahan. Dari aspek pokok menampakkan aspek jejak di dunia. Ini pada naskah sebelumnya. Mulai dari bab pendahuluan. Demikianlah Buddha mengikuti jalan ini, membabarkan dharma kepada beberapa murid di tempat tertentu, dimulai dari ajaran Sravaka hingga Prateka Buddha. Beliau terus mengajarkan agar semua orang mendengarkan mulai dari penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan, terus hingga hukum sebab akibat, dan 12 nidana. Buddha telah menyebarluaskan hingga membabarkan Vaipulya, ingin memasuki prajna, dan lainnya. Inilah bagaimana Buddha dengan sabar dan sistematis membimbing para makhluk. Demikianlah menggunakan berbagai macam cara untuk mengajar, agar semua orang bisa menghayatinya dengan jelas.
Ini semuanya berada dalam aspek jejak. Bab Sutra Teratai dimulai dari bab pendahuluan, bab metode terampil, bab perumpamaan, terus berlanjut, bab keyakinan dan pemahaman, dan seterusnya. Semua bab menggambarkan bagaimana berbagai sebab dan kondisi muncul. Sekarang sering terjadi. Sebab dan kondisi berhubungan dengan waktu yang sangat jauh. Buddha Mahabhisna Jnana Bibu. Pada saat itu ada 16 putra raja. Seiring berjalannya waktu, 16 putra raja mencapai kebudahan di negeri yang berbeda dengan sebab dan kondisi mereka masing-masing, dan lain-lain. Buddha Sakyamuni di dunia Saha, bagaimanapun juga ajaran-ajaran sebelumnya diajarkan secara berurutan, sampai pada bab kemunculan stupa mustika. Para belahan raga Buddha dari 10 penjuru datang. Stupa mustika muncul dari dalam tanah. Buddha Sakyamuni juga naik ke angkasa. Untuk membuka stupa mustika, semua orang harus mendengar bagian ini, mengingatnya kembali. Mulai memberitahu semua orang bahwa menyebarkan Dharma memiliki manfaat yang besar. Bab Guru Dharma menjelaskan bahwa inilah jalan yang harus dilalui. Inilah yang menyebabkan semua orang memahami Dharma. Melalui perwujudan Sang Buddha di dunia, dan para Buddha adalah Dharma yang ada di dunia. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, juga membabarkan ajaran yang sama, menggunakan berbagai metode yang berbeda di dunia. Dikarenakan banyak perubahan di dunia ini, jalinan jodoh yang tidak terbayangkan, sehingga beliau menggunakan berbagai metode. Tiba pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, telah membabarkan 4 dharma, membuat kita memahami bagaimana menapaki jalan bodhisattva, semakin memperteguh tekad batin kita. Metode pengajaran melalui manifestasi telah sampai pada akhir. Saat ini harus benar-benar menunjukkan wujud dharma yang mendasar dan sesungguhnya. Yang terpenting adalah sifat hakiki kita. Seperti Bodhisattva Manjusri menyembunyikan sifat hakiki dan menunjukkan manifestasinya. Beliau telah mencapai kebudahan di masa lampau. Sekarang, di zaman Buddha Sakyamuni juga merupakan Bodhisattva. Juga ada Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya juga akan mencapai kebudahan. Juga ada Bodhisattva Avalokitesvara dan lainnya. Banyak yang menyembunyikan sifat hakiki dan menunjukkan manifestasinya di dunia ini. Sehingga saat ini selanjutnya akan dimulai langkah demi langkah. Ingin membuat semua orang memahami bagaimana caranya menegakkan Dharma agar bisa mengetahui bagaimana wujud sesungguhnya dari Dharma dapat ditampakkan keluar, maka harus meminjam wujud Bodhisattva dari kawasan lain yang sangat menghargai Dharma. Sehingga Bodhisattva ini datang dari kawasan lain dan membantu. Kemudian dilanjutkan ke naskah sutra ini, maka akan mulai mengungkapkan sumber, yaitu akan memulai untuk mengungkapkan sumber yang mendasar dari ajaran, sehingga terlebih dahulu meminjam Bodhisattva dari kawasan lain untuk datang ke dunia Saha. Mengungkapkan bahwa mereka telah mendengarkan 4 praktik, yang merupakan dharma yang halus dan menakjubkan. Oleh sebab itu, mereka semua datang ke dunia Saha. Mereka bertekad untuk menyebarluaskan sutra, datang kepada Buddha yang di dunia Saha dan mengungkapkan, kami bersedia datang ke dunia Saha, datang untuk menerima ajaran ini. Buddha akan mewariskan Dharma. Kami bersedia untuk menerimanya. Menerima ajaran Dharma dari Buddha. Kelak pada masa yang akan datang serta ruang, kami bersedia melanjutkan terus. Demikian kami datang mengungkapkan hal ini benar terjadi. Sebetulnya, sutra ini terbagi atas 2 aspek, aspek pokok dan aspek jejak. Dengan ajaran Dharma dan perumpamaan mengungkapkan misteri sejati, secara luas membuat orang-orang di dalam ajaran sementara dari kendaraan kecil, semuanya mencapai kebodian dari Buddha. Aspek pokok yang selanjutnya harus dipahami bahwa kita memiliki aspek pokok yang mendasar dari Dharma. Namun para makhluk penuh kerisauan. Ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna, beliau menyadari
Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Semua orang memiliki sifat hakiki akan pencerahan. Ini adalah aspek pokok. Beliau ingin kita memahami hal yang amat sederhana ini. Bagaimana kita dapat menerimanya? Bahasanya dapat dimengerti, namun prinsip kebenarannya tidak paham, sehingga Buddha harus menyimpan ajaran sejati saat mengajar. Menyimpan ajaran sejati ini yaitu mengajarkan seperti akan menyimpan aspek pokok dan menunjukkan aspek jejak, sama artinya, sehingga aspek pokok dan aspek jejak. Kita perlu untuk membuka kedua pintu ini, untuk membuat Anda semua terlebih dahulu mengetahui ajaran sementara yang Anda masuki. Beliau memberikan perumpamaan dengan menggunakan dharma untuk membabarkan dharma sejati, tetapi perlu untuk menggunakan berbagai metode sebagai perumpamaan. Oleh karena itu, dengan ajaran dharma dan perumpamaan mengungkapkan misteri sejati, meskipun kita membahas persoalan yang di dalamnya mengandung prinsip yang sangat mendalam, persoalan dan wujud ini tidak lain agar orang-orang memahami dengan dalam prinsip kebenaran sejati dari Buddha Dharma, agar kita mengerti dengan benar kekeliruan serta kegelapan batin umat awam, membantu kita untuk mencari kembali sifat tathagata kita, sehingga secara luas membuat orang-orang di dalam ajaran sementara dari kendaraan kecil semuanya mencapai kebodian dari Buddha. Menggunakan berbagai ajaran kecil dari ajaran sementara untuk menyeberangkan orang yang memiliki akar kapasitas kecil. Segala pengetahuan yang umat awam seperti kita adalah dangkal. Perlu untuk menggunakan berbagai dharma, metode terampil untuk mengajar, sehingga diberikan perumpamaan laksana Bodhisattva Avalokitesvara yang merupakan Tathagata Satya Dharma Jyoti pada masa lampau, yang sekarang merupakan Bodhisattva Avalokitesvara, sehingga Bodhisattva Avalokitesvara adalah ajaran sementara. Jejak dari sejati adalah menakjubkan, yang sejatinya beliau adalah Tathagata Satya Dharma Jyoti, yang telah mencapai kebudahan dan berubah menjadi Avalokitesvara Bodhisattva. Bodhisattva Avalokitesvara adalah Tathagata Satya Dharma Jyoti pada kehidupan sebelumnya. Inilah aspek pokok. Bodhisattva Avalokitesvara menjelmakan jejak secara universal. Jejak dari sementara dan sejati adalah menakjubkan. Itu sebabnya menggunakan pokok dan jejak, sementara dan sejati secara berurutan untuk menerangkannya. Untuk kita di dunia ini, jika melihat rupa Bodhisattva Avalokitesvara, itu adalah perwujudan viraga wanita dengan penampilan umum. Menggunakan cara ini menolong semua makhluk hidup. Sebenarnya, Bodhisattva Avalokitesvara sudah mencapai kebudahan. Tathagata Satya Dharma Jyoti seperti Bodhisattva Manjusri adalah Buddha Nagaraja. Di masa lampau sudah mencapai kebudahan, namun di masa sekarang adalah jejak. Itu sebabnya menggunakan pokok dan jejak. Pokok dan jejak dengan cara seperti ini untuk berjalan dengan tenang dan damai. Oleh karena ini, kita perlu sepenuh hati merasakan dan memahaminya. Sebenarnya terdapat makna yang sangat besar yang ada di dalamnya. Mau datang untuk kedepannya membabarkan bab kemunculan dari bumi, bab panjang usia Tathagata. Maka harus dimulai dari sini, agar semua dapat mempunyai sedikit pemahaman, memahami bagaimana Buddha masa lampau datang ke dunia manusia, membabarkan bab pendahuluan Sutra Teratai. Bagaimana cara datangnya di masa lampau terdapat bermacam-macam, dari 8 fase menuju kebudahan, membabarkan Sutra Teratai bab pendahuluan. Jalan selalu ada, menggunakan makna ini sampai sekarang memulai bab ke-15, yaitu bab kemunculan dari bumi. Kita perlu sepenuh hati merasakan dan memahaminya.
merasakan dan memahami. Bab kemunculan dari bumi. Juga sebelumnya telah dijelaskan kalau tujuan pokok dari 4 praktik yang dilatih ini adalah agar dapat berdiam di tanah kesabaran. Sekarang, mereka yang mampu melatih dan menegakkan praktik ini, sebagian dari orang-orang ini muncul dari tanah kesabaran. Karena dalam 4 praktik yang disebutkan sebelumnya, mereka harus mulai dari tanah kesabaran, harus memiliki kesabaran. Inilah tujuan pokoknya. Sebelumnya, dalam 4 praktik harus memiliki kesabaran. Berapa banyak orang sekarang ini bisa menerima dan menegakkan praktik ini? Karena untuk menegakkan sutra dan membabarkan dharma sebenarnya tidak begitu mudah. Jadi, tidak banyak yang benar-benar mau menerima dan menegakkan, yaitu ada sebagian. Ada berapa jumlahnya? Jadi, ini muncul dari tanah kesabaran. Orang-orang ini adalah satu perumpamaan. Sekarang membuat semua orang memahami dulu bab kemunculan dari bumi. Sebenarnya berapa banyak orang bersedia dengan berani benar-benar membangun ikrar agung. Saya benar bersedia untuk menerima dan menegakkan. Ini harus melewati penempahan diri dalam masa sulit. Meskipun sulit, juga tidak melihatnya sebagai kesulitan. Karena kita rela, maka sangat bersukacita, ketentraman dan kebahagiaan. Ini perlu membutuhkan kesabaran. Jika tidak memiliki kesabaran, hal yang sulit itu tidak dapat diselesaikan. Jadi harus bersabar. Orang, masalah, dan benda menciptakan kesulitan. Harus bersabar. Jadi 6 paramita dan segala praktiknya. Kesabaran adalah inti. Jadi kesabaran sangatlah penting. Kesabaran ini sangat penting. Harus bersabar. Di dunia ini tidak peduli suara apa yang kita dengar, wujud penampilan yang terlihat, kita harus tetap sabar. Tanah kesabaran dalam batin ini baru dapat memunculkan tekad hati bodhisattva agung. Kita harus memiliki kesabaran. Tanah dalam batin ini, tanah dalam batin muncul. Itu adalah perlu menggunakan keterampilan kesabaran ini, baru memiliki cara. Jadi disebutkan, berapa banyak orang bisa muncul dari bumi? Yang benar-benar membangkitkan ikrar harus menegakkan sutra. Sebenarnya ada berapa orang? Jadi, kita benar-benar harus bersungguh hati untuk menghayati. Jadi, dalam bab ini, bab 15, meskipun bab ini menghimpun intisari dari praktik-praktik menakjubkan daripada bab-bab sebelumnya, namun sebetulnya adalah menyingkirkan yang terkini untuk menunjukkan yang terdahulu, membukakan asal-muasal dari panjang usia. Maksud dari bab ini, jika kita simak terus dengan seksama, maka kita telah menyelesaikan bagian depan bagaimana kita harus melatih diri, harus mempersiapkan diri. Buddha telah mengungkapkan banyak metode. Sekarang ini, menyingkirkan yang terkini untuk menunjukkan yang terdahulu. Perlu diketahui bahwa dunia sahab bukanlah hanya satu-satunya yang mampu menanggung hal ini. Sebenarnya dunia lain juga telah memahami dharma. Saat yang sama pada manusia, aku adalah aku sendiri termasuk orang lain. Orang lain juga bisa memahami. Kamu yang dahulu, aku dan dia. Kita semua, kita masih manusia awam dengan banyak kebingungan, banyak pendapat, banyak ketidaktahuan, banyak argumen. Itu semua harus dihancurkan sekarang dengan sebaik-baiknya. Kita harus memahami sifat sebenarnya dari hakikat hati kita dan mulai mengembangkannya tak terhitung kalpa yang lalu. Seperti Buddha mewariskan, Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu. Sebenarnya pada masa lampau Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu ada kalpa berdebu tinta yang tidak terhitung jumlahnya. Masa lalu kita yang sudah jauh ini, dari masa lalu hal-hal yang sangat jauh, kita harus menarik kembali ke dalam batin kita. Kita harus mengenali dan mempercayai hal ini.
Percaya bahwa sifat hakiki kita adalah setara dengan Buddha. Percaya bahwa sifat hakiki kita telah ada sejak awal. Sumber prinsip-prinsip ini adalah tidak ada awal dan akhir. Maka kita harus mampu memahami hal ini. Menyingkirkan yang terkini, berarti kemelekatan dan ketidaktahuan kita di sepanjang kehidupan. Sekarang kita harus mengubah kembali dan menyisihkannya. Kita harus mengejar dan mencari sifat hakiki kita, membangun keyakinan kita. Maka bab ini menjelaskan tentang membukakan asal muasal dari panjang usia. Panjang usia ini menunjukkan waktu yang sangat panjang dan jauh. Waktu ini sangatlah panjang. Kita mulai dari sekarang memahami panjang usia dan panjangnya, bagaimana kita benar-benar dapat membangkitkan tekad. Sebenarnya dari mana asal sumber kita? Kita harus mulai mengeksplorasi hal ini. Sekarang kita memasuki bagian naskah sutra. Pada ketika itu, para bodhisattva mahasatwa yang datang dari tanah-tanah lain jumlahnya melampaui butiran pasir dari 8 sungai Gangga. Bangkit di antara para hadirin dalam persamuhan, mengatupkan kedua tangan dan memberi hormat seraya berkata pada Buddha. Dari sutra bagian ini kita tahu bahwa itu begitu banyak dan panjang, sangat panjang, waktu juga panjang, dan ruang juga jauh. Oleh karena itu, jumlahnya melampaui butiran pasir dari 8 sungai Gangga. Jumlahnya juga sangat banyak di tengah makhluk hidup. Ketika Sang Buddha sedang membabarkan Dharma, mereka sudah berada di sana. Sehingga mereka berkata, bangkit di antara para hadirin dalam persamuhan, mengatupkan kedua tangan dan memberi hormat, seraya berkata pada Buddha. Kita perlu memahami dengan bersungguh hati. Kita perlu menyingkirkan yang terkini untuk menunjukkan yang terdahulu. Pertama-tama memberitahu kita, jangan menggunakan keterikatan pada angka itu, keterikatan yang terbatas. Keterikatan pikiran awam kita biasa terletak pada angka ini. Jangan menggunakan pikiran awam untuk melihat alam ini. Prinsip kebenaran kita tidak terbatas dan tidak terhingga. Kehampaan dan kekosongan langit dan bumi, alam semesta, dan sebagainya. Benda langit semuanya kita tidak dapat menggunakan pikiran awam kita untuk mengukurnya. Maka dari itu kita harus menyingkirkan yang terkini. Menyingkirkan pikiran awam yang terkini, kita harus mewujudkan pencerahan agung dari Sang Buddha, para Buddha dan Bodhisattva. Oleh karena itu kita harus menghayatinya. Sang Buddha datang untuk membuktikan bahwa prinsip kebenaran ini luas dan sangat banyak jumlahnya. Jadi, kawasan lain di dunia saha inilah para Bodhisattva mulai mengajukan permohonan. Para bodhisattva dari kawasan lain mengajukan permohonan untuk melindungi dan menegakkan sutra ini di dunia saha. Para bodhisattva dari tanah lain setelah mendengar tentang pahala kebajikan dari 4 praktik, mereka berikrar untuk berdiam di sini guna menyebarluaskan sutra ini. Itu sebabnya mereka mengajukan permohonan untuk menyebarkan ajaran di dunia saha. Meskipun Sang Buddha sedang mengajarkan Dharma untuk dunia saha, tapi bodhisattva dari negeri lain datang untuk mendengarkan Dharma. Dalam bab kemunculan stupa mustika, kita melihat ini dengan sangat jelas. Jadi, mengajukan permohonan untuk melindungi dan menegakkan sutra ini di dunia saha. Mereka datang untuk mendengarkan Dharma di sini. Mereka ingin bersumpah dan menjaga Dharma di tempat ini. Ini karena Sang Buddha meratap bahwa dia akan memasuki parinirwana. Jadi, siapa yang akan menyebarkan Dharma? Oleh karena itu, bodhisattva dari dunia lain mendengarkan sutra. Mereka tergerak dan bersumpah untuk rela datang ke dunia saha dan menyebarkan Dharma. Jadi, para bodhisattva dari tanah lain setelah mendengar tentang pahala kebajikan dari 4 praktik,
bersumpah untuk tinggal di sini untuk menyebarkan sutra. Ketika mereka mendengar keutamaan, dan keutamaan itu menyebarkan dharma sungguh luar biasa, mereka bersedia berada di sini untuk menyebarkan sutra. Oleh karena itu, mereka meminta untuk tinggal di dunia saha, untuk mengajar dharma. Inilah yang dijelaskan bagian ini kepada kita. Jadi, pada ketika itu, para bodhisattva mahasatwa yang datang dari tanah-tanah lain, jumlahnya melampaui butiran pasir dari 8 sungai Gangga. Para bodhisattva dari tanah lain yang datang untuk mendengarkan dharma berjumlah sangat banyak. Bodhisattva dari penjuru lain demikian datang. Jumlahnya sangat banyak. Semua merupakan orang yang mendengarkan dharma di dunia saha. Bangkit di antara para hadirin dalam persamuhan, mengatupkan kedua tangan dan memberi hormat seraya berkata pada Buddha. Begitu banyak bodhisattva di tempat untuk membangkitkan tekad dan berikrar. Mereka dengan hati penuh hormat bangkit di antara para hadirin dalam persamuan. Dengan wujud penuh hormat mengatupkan kedua tangan dan menyatakan ikrar mereka kepada Buddha. Hati penuh hormat sesuai ketentuan, sesuai tata krama. Baik dia berasal dari penjuru mana. Mereka berharap ada di saha. Mereka juga memiliki tata krama, sehingga demikian berikrar, berharap Buddha akan menitip mereka untuk datang ke dunia saha. Karena mereka berada di dunia penjuru lain, mereka ingin berada di dunia saha menyebar luaskan ajaran, juga berharap Buddha mengizinkan, sehingga mengajukan permohonan, berharap Buddha mengizinkannya bisa berada di dunia saha menyebarluaskan ajaran, sehingga mereka akan menunjukkan hati penuh hormat. Inilah naskah sutra bagian ini. Bangkit di antara para hadirin dalam persamuhan, mengatupkan kedua tangan dan memberi hormat seraya berkata pada Buddha. Mereka ingin mengajukan permohonan, makanya bangkit berdiri dengan penuh tata krama dan berkata kepada Buddha. Bodhisattva sekalian, semua mulai dari naskah sutra bab pertama dan mengulangi masa lalu. Berharap setiap orang setelah mendengarkan sutra, kita akan mengenang kembali, mendengarkan, merenungkan, membina, mendengarkan sutra, bersungguh hati mendengarkan. Setelah mendengarkan, baik-baik memikirkan, mengingat kembali. Setelah mengingat kembali, kita harus praktek dengan tindakan nyata. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.